teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Puspitasari, NIM 20.05.05.02.02.52, Program Studi Teknik Industri Universitas Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar negosiasi, mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, apa itu negosiasi? Negosiasi bukan hanya sekedar tawar-menawar harga di pasar, tetapi dalam organisasi, negosiasi hampir terjadi setiap hari, seperti atasan dan bawahan, tim dengan klien, atau antar departemen lainnya yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih saling bertukar sesuatu dan berusaha mencapai kesepakatan atas nilai pertukaran tersebut. Di era organisasi makin datar dan lintas fungsi, kemampuan bernegosiasi bukan lagi keistimewaan. Ini adalah kebutuhan dasar seorang profesional. Dan yang kedua yaitu cara bernegosiasi yang terbagi menjadi dua, yaitu distributif, terdiri dari orientasi menang kalah, kue dibagi bukan diperbesar, kemudian informasi disembunyikan, fokus pada posisi bukan kebutuhan, cocok untuk transaksi jangka pendek. Kemudian yang kedua, cara bernegosiasi integratif. 1. Orientasi menang-menang, kemudian mencari solusi yang memperkuat nilai. 3. Informasi dibagikan secara terbuka, kemudian fokus pada kepentingan mendasar dan cocok untuk hubungan jangka panjang. Selain itu, tips interaktif, jangan buru-buru. Kompromi dini justru memotong kreativitas. Tambahkan lebih banyak isu ke meja perundingan supaya ada ruang untuk tukar isu yang menguntungkan sama pihak. Dan yang ketiga, langkah proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Kenali situasi, siapa yang terlibat, apa yang mereka inginkan dan yang bisa kamu terima. Minimal yang paling penting tentukan BATNA. Kamu best alternative to a negotiation agreement, yaitu opsi terbaik kalau negosiasi gagal. 2. Tetapkan aturan dasar. Sepakati dulu aturan main bersama. Siapa yang terlibat, di mana, berapa lama isu yang dibahas, dan apa yang terjadi jika macet. Baru setelah itu mulai pertukaran posisi awal. Ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ini bukan sesi debat. Ini sesi saling memahami. Jelaskan mengapa sesuatu penting bagimu dan dengarkan penjelasan pihak lain. Siapkan data atau dokumen pendukung kalau diperlukan. Keempat, tawar-menawar dan pemecah masalah. Inilah inti negosiasi. Proses beri dan terima, give and take, yang membutuhkan kreativitas dan kesabaran. Jangan takut membuat konsensi, yang penting arah akhirnya saling menguntungkan. Dan yang terakhir, kelima, penutup dan implementasi. Formalisasikan kesepakatan. Bisa berupa kontrak formal, email, konfirmasi, atau minimal jabat tangan yang disaksikan. Pastikan ada rencana tidak lanjut yang jelas agar kesepakatan benar-benar dijalankan. Kemudian yang keempat, perbedaan individual dalam negosiasi. Tidak semua orang bernegosiasi dengan cara yang sama. Ada 4 faktor pribadi yang mempengaruhi seberapa efektif seseorang di meja perundingan. Salah satunya yaitu kepribadian. Orang yang terlalu ramah cenderung kurang efektif dalam menegosiasi distributif. Mereka lebih mengutamakan harmoni daripada kemenangan. Tapi kabar baiknya, kemampuan negosiasi bisa diasah. Yang kedua, emosi.
Menampilkan kemarahan dari posisi kuat bisa memancing konsekuensi lawan. Sebaliknya, suasana hati positif mendorong kreativitas dan solusi integratif yang lebih baik. Ketiga, budaya. Negosiator dari budaya berbeda punya gaya yang berbeda. Misalnya, negosiator Jepang cenderung tidak langsung dan kolaboratif, sementara negosiator Amerika Serikat lebih frontal dan berorientasi posisi. Dan yang keempat terakhir, gender. Stereotip sosial masih memengaruhi negosiasi. Perempuan seringkali kurang percaya diri dalam negosiasi untuk diri sendiri, namun justru lebih agresif saat mewakili kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, kelima, yaitu negosiasi pihak ketiga. Kadang negosiasi langsung mentok, dan disinilah peran pihak ketiga bisa masuk untuk mencarikan solusi atau jalan keluar dari negosiasi ini, yang terdiri dari tiga. Yang pertama, mediator. Ini adalah pihak netral yang membantu tanpa memaksakan keputusan apapun. Tingkat penyelesaian sekitar 60% dengan kepuasan 75%. Paling efektif saat konflik tidak terlalu memanas dan kedua belah pihak masih saling mau berbicara. Dan yang kedua, arbitrator. Punya otoritas penuh, kepuasan final, dan mengikat. Selalu menghasilkan penyelesaian, tapi ada resiko yang kalah, menyimpan dendam dan memicu konflik baru. Kemudian yang terakhir, konsiliator. Berperan sebagai jembatan komunikasi informal, menerjemahkan pesan, menjelajahi fakta, membangun kepercayaan, dan dua arah tanpa otoritas formal. Demikian sedikit penjelasan materi tentang dasar negosiasi. Mungkin sedikit kurangnya bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih.